Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi Pak Edi. Gimana kabarnya? Sehat? Sama Pak Edi ya sehat. Sekarang kita belajar IPA, terutama ini kelas 8 dengan materi nanti kita belajar gerak. Buku paket dan buku tulis disiapkan di meja. Sudah? Sip. Halo anak-anak, kita kembali lagi. Kemarin kita sudah belajar pengertian gerak. Sekarang kita masuk ke macam-macam gerak. Gerak sudah jelas semua toh? Kemarin sudah latihan dan nilainya bagus. Sekarang kita masuk macam-macam gerak. Di sini gerak ada 3 macam menurut lintasannya, atau macam gerak menurut lintasan ada 3 macam. Yang pertama apa? Gerak lurus. Gerak lurus disingkat dengan GL. Ya, gerak lurus GL. Kemudian gerak lurus itu yang bagaimana? Gerak yang menghasilkan lintasan berupa garis lurus. Contohnya ada yang tahu? Betul. Misalnya kalian berlari, pasti menghasilkan lintasan lurus. Kemudian ada lagi. Betul, bola menggelinding, ya pasti menghasilkan lintasan lurus. Ada lagi? Oh ya betul, yaitu gerak kereta api meninggalkan stasiun. Nah, pasti lintasan kereta api berupa garis lurus. Kemudian yang kedua, yaitu gerak parabola. Gerak yang lintasannya berupa garis lengkung. Contohnya ada yang tahu? Betul, saya melempar bola ke atas, pasti bentuknya garis lengkung. Ada lagi yang lain? Gerak batu yang dilempar miring ke atas. Ya betul, gerak batu yang miring, yang dilempar miring ke atas. Ada contoh lain? Oh iya betul, gerak peluru pada tolak peluru. Semuanya pasti akan menghasilkan lintasan berupa garis lengkung. Dan kita pada macam yang ketiga, yaitu gerak melingkar. Nah pasti sudah jelas ini. Pasti benda yang bergerak melingkar menghasilkan lintasan, betul, berupa lingkaran. Contohnya, oh ya, jarum jam. Jarum jam pasti bergerak melingkar. Kalau dilihat lintasannya pasti berupa lingkaran. Yang lain, kipas angin, betul, baling-baling kipas angin. Kalau kita lihat gerakannya pasti berupa lintasannya garis lingkaran. Betul. Kemudian gerak ban mobil saat berjalan, pasti lintasannya berupa lingkaran. Ada yang tanya? Oh, enggak ada. Kita lanjut, yaitu kita bahas macam yang pertama, gerak lurus. Ya, tadi gerak lurus sudah jelas, gerak yang menghasilkan lintasan berupa garis lurus. Di sini gerak lurus ada berapa? Oh betul, ada 2. Apa? Gerak lurus beraturan. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Oke, kalau gerak lurus beraturan bisa disingkat apa? Oh betul, GLB. Kalau gerak lurus berubah beraturan bisa disingkat apa? Betul, GLBB. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu gerak lurus beraturan. Dibuka buku paketnya. Sudah? Oke. Apa itu gerak lurus beraturan atau GLB? Oh ya betul. Di sini gerak lurus beraturan memiliki 2 ciri. Yang pertama, lintasannya lurus atau berupa garis lurus. Yang kedua, kecepatan tetap. Berarti kecepatannya bagaimana? Sama terus. Misalnya kalau 4 meter per sekon, berarti 4 meter per sekon, tidak mengalami perubahan. Ada yang tanya?
Oh tidak, sekarang contohnya gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak pasukan yang sedang berbaris. Kalian pasti lihat di TV ada pasukan berbaris kemudian berjalan, pasti gerakannya berupa garis lurus dan juga pasti memiliki kecepatan tetap. Kemudian yaitu mobil bergerak secara stasioner. Stasioner itu apa? Berarti kalau pelan-pelan terus, banter-banter terus atau kencang-kencang terus, di mana harus mobil itu bergerak dengan kecepatannya tetap. Karena mobil itu kecepatan dalam satuan kilometer, berarti mobil itu bergerak dengan kecepatan 60 km. Ada yang tanya? Oh tidak ada, lanjut. Di mana GLB itu kalau kita coba dengan menggunakan alat yang namanya ticker timer, itu menghasilkan titik-titik di mana titik-titik antara satu dengan yang lain jaraknya sama. Ya, kita lihat dari gambar buku paket atau di papan tulis ini, titik satu dengan titik yang lain jaraknya sama. Ini cirinya GLB, pakai ticker timer, jarak satu semuanya sama. Kemudian nanti kalau pakai alat yaitu berupa tetesan oli, hasilnya juga sama, yaitu jarak tetesan satu dengan tetesan yang lain harusnya juga sama. Ini kita lanjut. Ada yang tanya tadi? Nggak ada, berarti kita masuk ke rumus gerak lurus beraturan. Rumusnya hampir sama yang kemarin kita bahas, yaitu rumus kecepatan. Masih ingat? Oke, pinter berarti masih ingat. Gimana rumusnya apa? P sama dengan S per T. Di situ bisa dibuat dalam rumus segitiga. Bisa untuk mencari P, bisa untuk mencari S, bisa untuk mencari T. Kalau mencari S bagaimana rumusnya? Oh iya betul, yaitu S sama dengan V kali T. Kalau mencari T bagaimana rumusnya? Berarti dari rumus segitiga kita gampang, kalau mencari T, T-nya ditutup, berarti T sama dengan S per V. Masih ingat S itu apa? Oh betul, S itu jarak. Satuannya apa? Meter, betul. Kemudian T itu apa? Selang waktu. Betul. Di sini selang waktu satuannya apa? Secara umum sekon. Kalau di Indonesia sekon pada bingung. Pada kemarin sudah dibahas, sekon itu sama saja detik. Dan kemarin sudah saya ingatkan kalau kecepatan itu satuannya meter per sekon. Kalau nanti ada kilometer per sekon harus diubah ke meter per sekon. Berarti kalau nanti ada jarak satuannya kilometer diubah ke meter. Kalau ada selang waktu satuannya jam berarti harus diubah ke sekon atau detik. Ada yang tanya? Oh tidak, berarti masih ingat toh rumusnya gampang, latihannya hampir sama kemarin, yaitu rumusnya P sama dengan S per T. S-nya jarak, T-nya selang waktu. Jangan lupa untuk mengubah satuan. Oke, kita coba latihan. Oke, dibuka buku paket atau nanti dilihat di layar LCD.